Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin kami dari kelompok 10 yang beranggotakan hanya dua orang. Semua perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aprianto dan teman saya. Dan saya di Asia. Kami akan mempresentasikan mengenai peran dan posisi skema jaminan kesehatan dalam sistem kesehatan. Untuk pemaparan yang pertama, langsung saja kepada Dwi Aska, saya persilahkan. Ada pengertian jaminan kesehatan dalam sistem kesehatan. Jaminan kesehatan nasional atau JKN bagian dari sistem jaminan sosial nasional atau SJSN yang diselenggarakan dengan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk kita dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Selanjutnya ada manfaatnya, yaitu manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan yang komprehensif, cakup pelayanan peningkatan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis dan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya. Lalu, program jaminan kesehatan nasional ini diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Prinsip ini juga diwujudkan dengan pembayaran iuran sebesar persentase tertentu dari upah bagi yang memiliki penghasilan dan pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu atau fakir miskin. Lalu peserta jaminan kesehatan nasional adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, fakir miskin, dan orang tidak mampu. Penyertaan bersifat kesinambungan sesuai prinsip portabilitas dengan memperlakukan program di seluruh wilayah Indonesia dan menjamin keberlangsungan manfaat bagi peserta dan keluarganya hingga 6 bulan pasca pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, pekerja yang tidak memiliki pekerjaan setelah 6 bulan PHK atau mengalami cacat tetap total dan tidak memiliki kemampuan ekonomi tetap menjadi peserta dan iurannya dibayar oleh pemerintah. Di samping itu, kesempatan juga mengacu pada konsep penduduk dengan mengizinkan warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia untuk ikut serta menjadi peserta program jaminan kesehatan ini. Adapun manfaat program jaminan kesehatan nasional bagi peserta. Yang pertama itu mendapatkan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial. Yang kedua, dalam keadaan darurat, pelayanan kesehatan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial. Lalu yang ketiga yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi atau dapat berupa uang tunai untuk memenuhi kebutuhan medik peserta yang berada di daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Dan yang keempat adalah Dan layanan. yang keempat adalah layanan rawat inap di rumah sakit diberikan di kelas standar. Yang kelima, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjamin obat-obatan dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan kebutuhan medik, ketersediaan, efektivitas, dan efisiensi dari obat atau bahan medis habis pakai sesuai ketentuan peraturan perundangan. Yang keenam, dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menerapkan sistem kendali mutu, sistem kendali biaya,
dan sistem pembayaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi jaminan kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan. Dan yang ketujuh, untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan serta dikenakan urun biaya. Biaya. Nah, di sini ada skema jaminan kesehatan nasional yang di mana itu ada peserta, ada fasilitas kesehatan, lalu ada regulator, dan ada BPJS Kesehatan. Jadi antara keempat hal tersebut itu saling berkaitan satu sama lain di jaminan kesehatan nasional. Untuk contoh, Untuk contoh peran IKN yang dilakukan oleh pemerintah, salah satu salah satu peran tentang vital Pemda yang menjadi isu utama sosialisasi ini adalah kontribusi kontribusi iuran BPIK oleh pemerintah provinsi yang mulai berlaku di tahun 2021. data Data Kemendagri menyebutkan bahwa 2005 Pemda provinsi mengalokasikan anggaran kontribusi iuran BPIK lebih kecil lebih kecil dari dari kebutuhan untuk mengatasi permasalahan tersebut. pemanfaatan Pemanfaatan pajak rokok menjadi alternatif yang dapat dilakukan Pemda provinsi. lalu perwakilan dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Doni, itu menjelaskan bahwa pemanfaatan pajak rokok sangat membantu bagi keberlangsungan program JKN tersebut. Mengapa demikian? Karena pajak rokok dapat digunakan sebanyak 70% dari 50% alokasi untuk pelayanan kesehatan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, yaitu nomor 53 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk penandaan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, Peran Big Data dalam optimalisasi kualitas jaminan kesehatan nasional atau JKN. Big Big Data Data berpotensi berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk dalam termasuk dalam mengoptimalkan implementasi program jaminan menggunakan kesehatan nasional. nasional atau JKN. Berbagai Berbagai lembaga dan institusi, baik baik pemerintah pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk termasuk kalangan swasta, telah telah menginisiasi menginisiasi pengumpulan dan pengolahan data pelayanan pelayanan kesehatan, kolaborasi kolaborasi dan koordinasi koordinasi berbagai berbagai lembaga dalam pemanfaatan big data data diperlukan diperlukan guna untuk menciptakan ekosistem ekosistem data data pelayanan dan sistem kesehatan kesehatan yang terintegrasi terintegrasi dan dan tidak tidak bertumpang tindih. pemanfaatan Pemanfaatan big data yang lebih inovatif melalui analisis yang prediktif dan preskriptif preskriptif pada pada akhirnya diharapkan akhirnya dapat dasar menjadi kebijakan dasar pengambilan kebijakan program JKN berbasis bukti. Lalu ada di sini ada definisi mengenai sistem kesehatan nasional, yaitu suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam perbukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, SKN adalah juga merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan tersebut. Sistem jaminan Sistem jaminan sosial nasional ada tiga ada tiga asas kemanusiaan, manusia kemanusiaan, manfaat, keadilan sosial sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada lima program jaminan kesehatan, jaminan jaminan kecelakaan kerja, jaminan jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. dan Dan ada ada 9 prinsip. Yang lengkap pertama adalah ke kegotong gotong kegotong royong, laba nirlaba, keterbukaan keterbukaan, ya kehati-hatian, stabilitas akuntabilitas, portabilitas portabilitas, kepesertaan wajib,
dana amanat, hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk membangun program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Tujuan dari sistem kesehatan nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Subsistem sistem kesehatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada subsistem upaya kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, subsistem manajemen dan informasi kesehatan, dan yang terakhir adalah subsistem pemberdayaan masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Semoga informasi yang kami berikan atau beberapa hal yang telah kami sampaikan menjadi eh, ilmu untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.